Saudaraku, hari ini aku mau memberikan opini-opini yang sangat gencar di masyarakat khususnya, apalagi di menjelang Lebaran. Walaupun misalkan kita tidak ketemu secara langsung, mungkin secara virtual, tapi pasti pertanyaan-pertanyaan atau kondisi-kondisi seperti ini akan banyak dijumpai, khususnya untuk para wanita, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, laki-laki baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Nah, jadi isu ini agak sangat mengganggu. Mungkin maksud dari orang-orang terdekat itu hanya untuk bertanya atau sekedar say hello atau basa-basi. Tapi pada kenyataannya hal-hal tersebut itu bisa membuat seseorang itu merasakan down atau merasakan bahwa kok kayak gini gitu, atau lebih ke sakit hati gitu kan. Nah, jadi ini adalah pengalaman real aku. Jadi aku tuh menikah di tahun 2019 dan itu asumsinya aku masih kuliah semester akhir. Nah, saat itu aku dan suami memutuskan untuk menunda memiliki anak. Nah, karena kami berpikir memiliki anak itu bukan hanya sekedar hamil lalu melahirkan, tetapi ada tanggung jawab yang lebih di dalamnya. Nah, sehingga menurut kami untuk memiliki momongan atau anak diperlukan kesiapan baik fisik, mental, ataupun finansial. Nah, saat itu jujur secara mental aku masih belum siap karena masih ada tuntutan harus menyelesaikan kuliah. Nah, beban menyelesaikan kuliah tugas akhir itu bukan perkara yang mudah dan mungkin tidak menguras energi dan pikiran. Nah, saat itu aku harus warawiri ke Jakarta, Bogor untuk bimbingan. Jadi aku pikir kalau misalkan saat itu kami tidak menunda, hal itu akan berat gitu kan. Nah, aku sih pengennya ketika aku benar-benar hamil gitu, aku tuh benar-benar bisa menjaga si bayi itu gitu. Jadi menurutku ketika aku memang belum siap dan masih ada beban yang harus diselesaikan, jadi aku harus menyelesaikan itu dulu gitu kan. Aku juga sempat berpikir gini, jadi dulu tuh sempat berpikir kalau misalkan aku hamil, kondisi sedang skripsi dan harus bimbingan bolak-balik Jakarta Bogor gitu. Nah, itu kan bakalan fatal kan, karena ketika hamil itu kan kita nggak pernah tahu fisik kita akan seperti apa, terus kandungan kita akan seperti apa. Nah, kalaupun misalkan hamil, dipaksakan untuk hamil, sedangkan beban skripsi itu berat, terus secara fisik juga diforsir, aku takutnya malah perkembangan di janin aku itu nggak berfungsi dengan baik. Nah, makanya jadi aku memutuskan untuk tidak hamil terlebih dahulu. Nah, di tahun berikutnya masih tetap sama, kami masih menunda. Kami juga mulai mempersiapkan mengurus BPJS, mengurus kartu keluarga, pokoknya mengurus berkas-berkas yang memang harus diurus. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai
belum isi, atau sampai yang megang perut gitu kan, belum isi ya kayak gitu. Nah mungkin awal-awal nggak terlalu mengganggu gitu kan, paling jawabannya ya didoain aja. Tapi lama kelamaan pertanyaan-pertanyaan tersebut itu sangat-sangat mengganggu gitu kan. Sempat sampai ngerasa kok gini gitu, kenapa sih orang-orang itu menjadikan orang lain itu menjadi standar mereka gitu. Jadi menurut mereka itu ya kalau misalkan nikah ya harusnya langsung hamil gitu, kenapa harus menunda-nunda gitu. Padahal kan setiap orang, setiap keluarga punya tujuannya sendiri-sendiri, terus punya harapan sendiri-sendiri, dan punya cara pandang sendiri-sendiri yang menjadikan dasar-dasar atau alasan-alasan mengapa mereka melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Agak sedikit mengganggu dengan pertanyaan-pertanyaan itu, dan akhirnya aku memutuskan untuk menjelaskan bahwa ketika ada yang bertanya, aku menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya bahwa memang kami sedang menunda gitu. Mungkin tahun depan insya Allah ketika kami siap secara fisik, mental, dan finansial, kami akan melakukan komil atau program hamil. Nah semenjak penjelasan itu, akhirnya pertanyaan-pertanyaan tersebut itu mulai berkurang gitu kan. Sebelum aku menegaskan seperti itu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, terus mungkin juga mereka berharap dan berdoa gitu. Cuman hal itu membuat aku kayak semakin down, membuat aku sebagai wanita merasa bahwa kehidupan aku kenapa disetir oleh orang lain gitu. Kenapa kehidupan aku itu harus mengikuti standar mereka, sedangkan aku yang menjalankan hidupku, aku yang memiliki badan dan tubuh, kenapa harus mereka, orang-orang di luar yang mengatur hidupku gitu. Kenapa harus setelah menikah itu harus langsung punya anak kayak gitu. Jadi agak mengganggu. Sempat di satu waktu aku benar-benar ngerasa bahwa semua orang di sekeliling aku tuh tidak bisa mengerti gitu, tidak bisa mengerti perasaan aku, tidak bisa mengerti sesuatu hal yang aku pilih, tidak mengerti bahwa aku memiliki tujuan, tidak mengerti bahwa sebenarnya memiliki keturunan itu adalah kewajiban yang berat. Memiliki keturunan itu adalah tanggung jawab yang berat, bukan hanya sekedar kita memberikan asupan makanan jasmani, tetapi kita juga butuh memberikan asupan rohani yang baik, pendidikan yang baik gitu kan. Jadi kesiapan mental, kesiapan fisik, kesiapan finansial itu adalah sesuatu hal yang sangat penting menurutku gitu. Jadi ya sampai saat ini kami masih menunda, insya Allah mungkin tahun depan semoga Allah memberikan kelancaran dan memberikan kemudahan dalam setiap prosesnya. Kami sedang menata diri, menata finansial kami juga sudah mempersiapkan berkas-berkas yang memang dibutuhkan dari kartu keluarga, KTP, sampai BPJS. Nah, hal-hal tersebut kami lakukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Kami ingin memberikan sesuatu yang maksimal untuk anak kami nanti gitu. Jadi kami tidak mau memiliki anak ketika kami sendiri belum siap baik secara mental ataupun finansial. Nah, kami khawatir ketika kami belum siap secara mental ataupun finansial, kami tidak bisa memberikan secara maksimal perhatian, pendidikan. Selain keturunan yang dipertanyakan, atau mungkin kapan menikah, kapan punya anak, terus kapan kerja, kapan lulus kuliah, pertanyaan-pertanyaan itu
termasuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menurut mereka yang menanyakan itu adalah pertanyaan biasa, tetapi bisa jadi subjek atau objek yang ditanyakan itu merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan gitu kan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak seharusnya mereka dengar atau orang tersebut tanyakan gitu. Nah, hal yang paling mengganggu juga di masyarakat, terutama banyak yang menganggap bahwa ketika seseorang itu hamil dan melahirkan, nah di situ juga ada pertanyaan kembali, kamu melahirkannya secara sesar atau normal, terus anaknya dikasih susu formula atau ASI. Nah itu tuh banyak teman-teman perempuan, khususnya teman-teman perempuan yang memang dekat sama aku cerita mengenai hal-hal tersebut gitu. Nah itu juga termasuk pertanyaan-pertanyaan sensitif, makanya setiap datang untuk menjenguk bayi atau lihat teman yang habis melahirkan, sebisa mungkin aku tidak menanyakan hal tersebut, kecuali kalau misalkan dianya yang menceritakan. Nah baru aku berani untuk bertanya atau memberikan opini aku. Tapi kalau misalkan si orangnya itu tidak menyinggung hal itu, aku sebisa mungkin tidak menanyakan hal tersebut. Paling lebih menanyakan kayak misalkan namanya siapa, nama anaknya siapa, berat ya pas lahir berapa, kayak gitu-gitu. Terus lahirnya di mana, kayak gitu-gitu sih. Tapi yang nyerempet ke minum ASI atau supor atau lahirnya normal atau sesar itu benar-benar aku kurangi gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan sensitif tersebut tidak hanya dilontarkan oleh orang-orang yang mungkin tidak atau belum mempunyai anak, tapi lebih ke mereka-mereka yang sudah memiliki anak gitu. Mungkin mereka merasa ketika mereka melahirkan dengan cara normal, terus ada orang yang melahirkan dengan cara sesar, mereka merasa kok kamu melahirkannya sesar gitu, emang kenapa gitu. Nah kayak pertanyaan emang kenapa, emang dia dokter gitu kan, padahal kan seseorang itu melahirkan normal atau sesar itu juga adanya sebelumnya itu pasti ada konsultasi kan dengan dokternya atau dengan bidannya. Mungkin memang karena ada kondisi tertentu yang mengakibatkan atau akhirnya seseorang itu harus lahir sesar. Terus juga mengenai supor atau ASI, ya kan, ada yang bilang katanya kenapa sih harus dikasih supor gitu, emang kamu nggak bisa ngasih ASI, atau kok minum ASI doang, kasih supor dong biar anaknya cepat gemuk gitu. Sumpah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang pasti menyelekit ya. Aku pribadi yang belum punya anak, yang belum pernah melahirkan dan belum pernah hamil, ketika membayangkan berada di posisi itu pasti akan sakit gitu kan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Padahal kita tahulah setiap ibu, setiap orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Pasti juga ada hal-hal atau latar belakang yang mendasari kenapa dia harus sesar, kenapa dia harus lahir normal, kenapa dia harus memberikan support, atau kenapa dia harus memberikan ASI. Nah, setiap orang punya masalahnya masing-masing, punya sudut pandang masing-masing yang akhirnya tidak akan bisa menyamaratakan setiap proses kehidupan manusia gitu. Yang terpenting adalah
kita sebagai sesama wanita, sebagai teman, saudara, mungkin adik atau kakak, tetangga, adalah menghormati setiap pilihan-pilihan dari orang-orang tersebut. Apapun yang mereka pilih dalam hidupnya adalah pilihan yang mungkin memang pantas dan memiliki latar belakang dan dasar mengapa mereka memilih dan menentukan jalan hidup mereka. Kita sebagai saudara, sesama perempuan, mungkin tetangga, kakak, adik, atau teman dan sahabat, seharusnya memberikan support. Oke, segitu aja opini dari aku. Ikutin terus konten-konten aku selanjutnya. Jika teman-teman suka, silakan komen, like, and subscribe agar aku semangat dan rajin untuk mengupload video dan konten-konten menarik lainnya. Bye.